Halo semuanya, kembali lagi di channel Hobi Rakit. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review HG1/144 Mechili Swap Grease. Seperti biasa, sebelumnya saya sudah membuat video unboxing maupun spill build-nya, jadi jangan lupa untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan langsung saja kita bahas kit berikut ini. Untuk hasil rakitnya sendiri menurut saya ini solid ya atau kokoh, tidak ada yang loose sama sekali ketika saya goyangkan seperti ini. Dan untuk proses rakitnya sendiri ini cukup mudah ya dan cukup cepat juga. Saya membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam saja, itu termasuk motong parts dari runner, dibersihkan lalu dibuat video spill build-nya. Dan untuk hasilnya sendiri menurut saya ini bagus ya, keren desainnya dan siluetnya juga ini keren. Dengan sudut pada bagian armor yang tegas ya, sehingga terkesan gagah, sama seperti grease yang sebelumnya. Terus untuk warnanya sendiri ini dominan warna biru ya, terus warna hitam dan warna abu-abu gelap. Dan di sini menurut saya bagus banget sih untuk warnanya sendiri. Dan di sini masih membutuhkan foil sticker ya, sebanyak ini. Yang nomor 1 ini harusnya di bagian punggung ya, di sini. Kemudian nomor 2 dan 3 ini harusnya di bagian kepala, di sini ya, ada 2 ini. Kemudian nomor 4 dan 5 abu-abu gelap ini, jumlahnya ada 4 ini. Saya nggak tahu di mana. Kemudian nomor 6 ada 2 kuning ya, kecil. Itu di bagian sini, dada ini. Dan yang terakhir yang buat ini untuk kamera di bagian dalam kepalanya. Ya, harus buka biru-biru ini dulu. Dan di sini tidak saya pasang semua ya. Karena tidak saya pasang pun menurut saya ini sudah bagus. Kemudian untuk kekurangan seperti nutmeg dan semen tentu saja ada. Untuk nutmeg seperti di bagian kaki ini ya. Ini ada bekas potongannya, di sini juga ada, terus di sini juga ada, kemudian di sini juga ada ya, sekitar sini ada. Kemudian di bagian bahu ini ada ya, nah di sini bekas potongannya, kemudian di sini juga ada bekas potongannya, nah ini. Kemudian di bagian thruster ini, belakang ini juga ada ya. Terus di bagian senjata rivalnya ini juga ada, di sini, terus di sini. Ya pokoknya untuk nutmegnya cukup banyak yang masih kelihatan. Sedangkan untuk sim line-nya ada di bagian betis ini ya. Keduanya ada di sini dan di sini ada. Kemudian kedua paha ini juga ada sim line. Kemudian di bagian perut ini ada sim line. Di bagian bahu ini juga ada sim line juga ya. Dan di thrusternya ini ada sim line. Dan yang terakhir di senjata rifle-nya ini juga ada sim line-nya. Di sini untuk sim line-nya juga banyak dan kelihatan ya. Jadi baik nutmeg dan sim line ini cukup kelihatan. Jadi kalau mau dihilangkan butuh ekstra kerja lagi ya. Dan selanjutnya di sini akan saya bandingkan ya swap grease ini dengan HG RX 782 Gundam di sebelah kiri ini. Dan di sini untuk tingginya kurang lebih hampir sama ya kalau dilihat dari kepalanya. Namun untuk swap grease ini karena terbantu dengan thrusternya jadi terlihat lebih tinggi. Kemudian jika dilihat dari sisi samping kurang lebih seperti ini. Kalau dilihat dengan sama, menurut saya ini lebih kelihatan lebih besar ya untuk swap grease-nya, kurang lebih seperti ini. Kemudian selanjutnya di sini akan saya bandingkan dengan HG grease ya, yang commander type, kurang lebih seperti ini. Untuk desainnya sendiri ini hampir mirip ya, terlihat dari bagian kaki ini mirip banget, terus tangannya juga mirip, kemudian dadanya ini juga mirip ya. Cuma bagian ini aja yang sedikit berbeda. Kemudian ini berbeda. Terus side skirt ini masih mirip. Kepalanya hampir mirip juga. Ya. Kemudian jika dilihat dari samping kurang lebih seperti ini ya. Untuk back skirtnya ternyata beda ya. Dan thrusternya ini juga berbeda ya. Untuk swap grease ini thrusternya di bagian dada dan bentuknya seperti ini. Sedangkan untuk grease bentuknya seperti ini dan di bagian pinggang. Karena untuk grease ini adalah ground type, sedangkan swap grease ini adalah space type, maka dipasang di bagian punggungnya. Oke, untuk perbandingan dari swap grease dan grease kurang lebih seperti itu saja ya. Dan pembahasan dari hasil rakit swap grease kurang lebih seperti itu saja. Menurut saya ini bagus. Untuk artikulasinya di sini akan saya praktikkan tanpa memegang senjata maupun backpack thruster yang terpasang ya. Dan seperti biasa akan saya mulai dari bagian kepala terlebih dahulu. Kepalanya bisa menunduk, bisa menengadah, bisa mengangguk seperti ini, terus bisa maju mundur kayak gini ya. Kemudian bisa miring seperti ini dan seperti ini, dan bisa diputar 360 derajat seperti ini.
Kemudian di bagian helm berwarna birunya ini bisa dibuka seperti ini ya, sehingga kamera di dalam kepalanya bisa terlihat seperti itu. Oke, kita tutup lagi. Kemudian di bagian tangannya ini bisa diangkat sejauh ini saja, ini sudah mentok ya. Dan di bahu ini, armor bahunya ini bisa digerakkan seperti ini ya. Kemudian di sini ada join ya, jadi bisa digerakkan seperti ini. Kemudian diputar 360 derajat juga bisa seperti itu. Kemudian lengan bagian atasnya ini bisa diputar 360 derajat. Kemudian sikunya ini bisa ditekuk seperti ini, lebih dari 90 derajat. Kemudian di bagian pergelangan tangan, di sini ada ball joint, jadi bisa diputar 360 derajat. Kemudian di bagian badan, di antara dada dan perut ini ada joint ya, jadi bisa digerakkan seperti ini. Kemudian di bagian perut ada ball joint, jadi bisa digerakkan seperti ini. Kemudian di bagian belakang perut ini ada semacam joint ya untuk side skirt, jadi bisa digerakkan seperti ini. Nah, kayak gitu. Kelihatan nggak? Nah, gitu, sedikit ya. Nah itu, oh lumayan banyak nih. Nah, pokoknya ini bisa digerakkan ya kayak gini ya. Terus untuk side skirtnya ini bisa bisa digerakkan seperti ini ya. Nah, diputar kayak gini, terus dibuka kayak gini ya. Di sini rada susah ya. Nah, kayak gini, dan diputar seperti ini. Ini bisa diputar, tapi ini rada susah ya. Nah, kayak gini. Kemudian yang selanjutnya di bagian pinggang, untuk front skirt ini fix ya, nggak bisa digerakkan. Back skirtnya juga tidak bisa digerakkan. Oke, selanjutnya di bagian kaki. Kakinya ini bisa maju ke depan sejauh ini saja, ke belakang ini lumayan ya, malah lebih banyak ke belakangnya, namun ini mentok bagian back skirt. Kemudian ke sampingnya seperti ini lumayan bagus sih untuk bagian selangkangannya. Kemudian bagian paha bisa diputar kayak gini. Kemudian di bagian lutut ini ada dua joint ya, jadi bisa ditekuk sejauh ini bagus sih. Kemudian di bagian paha ini juga ada thruster ya, yang bisa diputar kayak gini. Kemudian di bagian pergelangan kaki, kalau nggak salah ini bisa digerakkan kayak gini. Harusnya bisa ya. Oh, ini bisa kayak gini. Kemudian tidak bisa diputar ya, cuma sedikit kayak gini. Kemudian maju mundur kayak gini. Oke, selanjutnya ankle armornya ini ada ball joint ya, jadi bisa digerakkan seperti ini. Nah, kayak gitu. Dan sedikit diputar kayak gini. Nah, gitu. Oke, untuk artikulasinya menurut saya ini lumayan bagus ya, meskipun ada bagian yang terbatas, yaitu di bagian pergelangan kakinya. Oke, untuk pembahasan dari artikulasi dari HG Mechili Swap Grease kurang lebih seperti itu saja. Menurut saya ini lumayan bagus. Untuk aksesoris dan senjatanya kurang lebih seperti ini ya, tidak terlalu banyak, dan langsung saja akan saya bahas dimulai dari sebelah kanan terlebih dahulu. Di sini ada thruster ya, untuk di bagian punggungnya dipasang di sini. Dan bentuknya ini cukup simpel ya, dengan warna biru dan abu-abu gelap seperti ini. Di sini ada joint ya, masing-masing ada jointnya, jadi bisa diputar kayak gini dan bisa digerakkan seperti ini. Kemudian di sini juga ada joint ya, jadi bisa digerakkan seperti ini dan seperti ini. Oke, ini cukup simpel ya, tapi menurut saya ini bagus untuk thruster ya. Ini bagus menurut saya. Kemudian yang selanjutnya adalah wire claw ya. Di sini sekalian aja ketiganya, kayak gini ya. Ini untuk adapter atau konektornya, terus ini kabelnya, dan ini claw-nya ya. Jadi cara masangnya kurang lebih ini copot saja. Kemudian ini adapternya atau konektornya tadi kita pasang seperti ini. Kemudian kita masukkan di sini, dan ujung satunya ini untuk claw-nya seperti ini. Nah, ini dia wire claw-nya. Menurut saya ini bagus ya untuk senjata dari Swap Grease-nya kayak gini. Oke, untuk pembahasan dari wire claw-nya kurang lebih seperti itu saja. Yang terakhir adalah ini ya, keduanya saya bahas sekaligus saja. Di sini ada Rifle dan Battle Axe. Ini kurang lebih sama seperti yang ada di Grease ya. Untuk Battle Axe-nya sendiri sesimpel ini,
bisa dipegang tangan kiri maupun tangan kanannya, bisa disimpan di set skirt kiri maupun kanannya ya, kurang lebih seperti ini saja. Dan ini untuk rivelnya, bagian handle depannya ini bisa diputar kayak gini ya, sama seperti sebelumnya kayak gini. Kemudian kalau mau dipasang di tangan ini harus dilepas dulu, dipasang di sini baru dipasang gini, atau satunya kayak gitu. Oke, untuk pembahasan dari senjata HG Megilis Sword Kris kurang lebih seperti itu saja ya. Ini tidak banyak, namun menurut saya ini lumayan bagus. Dan langsung saja berikut ini beberapa action pose dari Sword Kris-nya menggunakan senjata-senjatanya. Yuk! Untuk kesimpulan dari HG Megilis Sword Kris ini menurut saya bagus ya, memiliki desain serta siluet yang keren dan terlihat gagah seperti ini, memiliki kombinasi warna biru dan hitam yang menurut saya bagus ya, dan cukup akurat juga meskipun masih membutuhkan foil sticker, memiliki artikulasi yang lumayan bagus meskipun ada bagian yang terbatas yaitu di pergelangan kakinya, dan memiliki senjata yang ya sebenarnya standar namun ada tambahan yang bagus ya, yang unik juga yaitu wire claw-nya. Sedangkan untuk kekurangannya seperti nakmak dan simline tentu saja ada ya, dan banyak dan terlihat juga, jadi perlu ekstra kerja lagi untuk menghilangkannya. Dan untuk pembahasan dari kelebihan serta kekurangan dari kit ini kurang lebih seperti itu saja. Apakah saya akan merekomendasikan kit ini? Kemungkinan besar saya akan merekomendasikan kit ini ya untuk dikoleksi, terutama untuk yang suka dengan desain dari Kris. Dan kesimpulan dari kit ini kurang lebih seperti itu saja. Untuk penilaian sendiri mungkin saya akan memberikan nilai 8 dari 10 ya, karena ini memang bagus. Dan untuk videonya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Dislike juga tidak masalah. Serta jika ada pertanyaan, kritik maupun saran sampaikan saja di kolom komentar seperti biasanya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.